Pengisian lembar riwayat hidup bukan merupakan pemeriksaan psikologi, akan tetapi baru merupakan pengumpulan data mengenai berkas Anda. Nah, sebelumnya Anda harus mengisi nomor pemeriksaan. Nih, seperti ini berada di sebelah kanan atas kertas ya. Nih, jadi di sini. Nah, saya bacakan. Misalkan nomor pemeriksaan 06-5A-2020. Nah, selanjutnya isi tanggal di bawah nomor pemeriksaan. Nah, tanggalnya itu tanggal sekarang. Misalkan tanggal 05 Desember tahun 2020. Langsung aja nggak ada tulisannya tahun. Selanjutnya isi nama lengkap. Nah, nama lengkap ini harus menggunakan huruf cetak atau huruf besar. Tidak boleh ada singkatan. Misalkan R. Pramono, itu tidak boleh, harusnya Raden Pramono. Misalkan Anda memiliki gelar, maka harus ditulis di belakang nama. Nah, seperti misalkan Raden Pramono, Dr. titik koma maksud kami, M.Sc. Seperti itu. Nah, selanjutnya tidak perlu menggunakan huruf cetak. Isi tempat tanggal lahir. Misalkan Jakarta, 11 November tahun 1968. Selanjutnya, isi jenis kelamin. Di sini, coret yang tidak sesuai dengan keadaan Anda. Lalu selanjutnya, agama. Isi sesuai dengan agama saudara. Yang selanjutnya lagi, isi alamat lengkap. Alamat lengkap cantumkan nomor handphone dan jangan lupa cantumkan kode pos. Nama ayah. Nama ayah ditulis dengan huruf lengkap. Jika memiliki gelar kesarjanaan, maka ditulis di belakang nama tersebut. Lalu jika orang tua bekerja, misalkan pensiun PNS, maka ditulis dengan pensiun PNS. Terus jika misalkan pekerjaannya TNI AD, maka ditulis dengan TNI AD. Petani juga ditulis dengan petani dan sebagainya. Jika alamat orang tua Anda dengan Anda itu satu alamat atau satu rumah, maka ditulis dengan idem saya. Jika alamat orang tua saudara berbeda dengan saudara, maka ditulis dengan alamat lengkap. Nah, selanjutnya ibu. Ibu ditulis dengan nama lengkap. Jika memiliki gelar kesarjanaan, maka gelar tersebut ditulis di belakang nama ibu. Lalu jika ibu tidak bekerja, maka ditulis dengan ibu rumah tangga. Jika bekerja ditulis sebagaimana seperti ayah tersebut, misalkan pekerjaannya petani, maka ditulis dengan petani. Untuk alamat, jika alamatnya sama dengan saudara, maka ditulis dengan idem saya. Jika berbeda dengan saudara, maka ditulis dengan alamat yang sesuai. Nah, untuk kedua orang tua misalkan sudah meninggal, maka di belakang nama lengkap ditulis dengan dalam kurung almarhum atau almarhumah, seperti itu. Jika telah selesai, mari kita lanjutkan lagi. Di bawah garis tersebut terdapat beberapa judul yang harus kita isi. Nah, salah satunya ada pendidikan. Di sini terdapat pendidikannya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu di sebelah kanannya lagi terdapat tempat. Dan sebelah kanannya lagi terdapat tahun lulus. Sebagai contoh, misalkan Anda sekolah di SD Negeri Langarjo, tempatnya di Purworejo, lalu tahun lulusnya 1980. Nah, SMP, misalkan SMP Negeri 3 Purworejo, tempatnya di Purworejo dan tahun lulusnya 1983. SMA Negeri 2 Purworejo, tempatnya di Purworejo dan tahun lulusnya 1986.
Lalu terakhir itu ada perguruan tinggi. Misalkan perguruan tinggi yang Anda tempuh itu di Universitas Negeri Solo. Nah, untuk jurusan yang SMA atau di perguruan tinggi itu Anda dapat meletakkan di belakang tahun lulus. Misalkan SMA itu mengambil jurusan IPS misalkan. Nah, ditulis di sini di belakang tahun lulus Anda, misalkan dalam kurung IPS. Nah, untuk yang perguruan tinggi juga seperti itu, di belakang 1990 ditulis dengan program studi psikologi gitu. Lalu yang kedua itu ada kursus atau upgrading. Nah, di sini dicontohkan macam tempat, lamanya Anda mengikuti kursus dan instansi. Macamnya misalkan bahasa Inggris, programming komputer, tata buku, bahasa Jepang atau Jerman. Nah, Anda dapat menulis 3 yang paling utama. Misalkan di sini ditulis dengan bahasa Inggris, tempatnya misal di Pare Kediri, lalu lamanya selama 3 tahun. Instansi EF atau les privat, dan Anda dapat mengisi tersebut sesuai yang Anda pernah ikuti. Nah, pada bagian ketiga itu ada pengalaman kerja. Bagi saudara yang pernah kerja di sebuah instansi tertentu, dapat mencantumkan pengalaman kerja yang paling penting saja. Misalkan, Anda masuk pada tahun berapa, lalu keluar tahun berapa, nama instansi, terusan jabatan Anda, bagian apa yang Anda pernah masuk gitu kan. Lalu kotanya. Kota dari kota dari instansi tersebut di mana, seperti itu. Jika saudara tidak memiliki pengalaman kerja, maka saudara dapat mencoret kolom tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada kehidupan organisasi. Nah, di sini jika saudara aktif dalam organisasi di dalam ataupun di luar kampus, misalkan pramuka, pecinta alam, karang taruna, dan lain sebagainya, maka saudara dapat mengisi kolom tersebut. Nah, untuk batas pengisian itu pilihlah 3 yang saudara anggap penting. Misalkan di sini nama organisasinya Karang Taruna, jabatannya sebagai ketua. Lalu selanjutnya lamanya sebagai ketua itu berapa tahun? Misalkan 1 tahun, dan tempatnya di Desa Sumbersari, Kabupaten Purworejo, seperti itu. Lalu apakah saudara sudah selesai? Baik, jika saudara sudah selesai, balik pada lembar riwayat hidup selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Pada bagian kelima itu ada olahraga. Di sini memiliki pengertian aktif dan pasif. Apa yang disebut dengan aktif? Aktif adalah ketika olahraga yang saudara lakukan dari zaman dahulu sampai sekarang itu dilakukan. Nah, untuk yang pasif yaitu ketika saudara pernah melakukan olahraga tersebut namun sekarang tidak pernah dilakukan. Lalu saudara dapat mengisi macam-macam olahraga dan di belakangnya diberi keterangan aktif ataupun pasif. Selanjutnya nomor 6 itu ada kesenian. Untuk mengisi bagian ini seperti halnya yang saudara isi pada bagian kelima yaitu olahraga. Yang ketujuh itu ada kegemaran atau hobi. Nah, kegemaran atau hobi ini untuk mengisi waktu luang atau waktu senggang agar produktif. Misalkan memasak, menulis, terus memancing, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada cita-cita. Cita-cita ini harus diisi cita-cita yang konkret. Misalkan menjadi insinyur, dokter, HRD, dan lain sebagainya. Saudara jangan mengisi saya ingin menjadi warga negara yang baik bagi nusa dan bangsa. Jangan seperti itu, karena cita-cita itu merupakan cita-cita yang umum dan kabur. Selanjutnya yang ke-9, saya anak
dari berapa saudara? Misalkan, saya anak pertama dari 2 saudara. Maka, saudara tidak perlu mengisi pada bagian kakak. Harap dicoret saja. Selanjutnya, saudara mengisi pada kolom adik. Misalkan, adiknya berjenis kelamin laki-laki, maka laki-lakinya didiamkan dan dicoret yang P, perempuan. Lalu selanjutnya pekerjaannya apa? Misalkan siswa. Nah, siswa kelas berapa? Seperti itu. Bagian ke-10. Apakah saudara pernah mengalami sakit keras? Nah, pengertian sakit keras itu ketika saudara pernah dirawat intensif atau dalam waktu lama. Jika saudara pernah, maka coret kata tidak. Paham? Baik. Selanjutnya, saudara dapat mengisi pertanyaan di bawahnya, yaitu apa? Apa penyakit keras yang pernah saudara alami? Selanjutnya di bawahnya itu ada bila mana. Bila mana diisi tahun ketika saudara mengalami sakit keras tersebut. Lalu, apa akibat? Akibatnya psikis atau fisik. Jika saudara tidak mengalami sakit keras, maka tidak usah diisi atau coret pertanyaan. Yang ke-11 itu ada apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Nah, jika saudara pernah mengalami, maka coret kata tidak. Selanjutnya, isi pertanyaan di bawah tersebut. Apa kecelakaan yang saudara alami? Misalkan kecelakaan mobil atau motor. Lalu, bila mana? Bila mana itu ditulis tahun kejadian kecelakaan yang saudara alami. Lalu, apa akibat? Misalkan akibatnya saudara itu dengklang. Fungsi kaki tidak berfungsi dengan baik. Pada bagian ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Jika saudara pernah, maka coret kata tidak. Selanjutnya isi pertanyaan, bila mana? Bila mana diisi dengan tahun saudara mengikuti psikotes tersebut. Selanjutnya, tempat diisi dengan kota saudara mengikuti psikotes. Nah, tujuan dari saudara mengikuti psikotes itu untuk apa? Misalkan, pemilihan jurusan atau seleksi pegawai. Jika saudara pernah melakukan psikotes lebih dari 1 kali, maka saudara mencantumkan semuanya. Jika sudah selesai, jangan lupa tuliskan kota tempat pemeriksaan di mana hari ini melakukan psikotes. Tuliskan di sebelah kanan bawah. Karawang, 5 Desember tahun 2020. Nah, jangan lupa saudara bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Maka saudara letakkan alat tulis dan teliti kembali lembar riwayat hidup yang saudara isi. Baik, jika sudah diteliti, maka saudara dapat mengumpulkan lembar riwayat hidup di sebelah depan meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama saudara-saudara. Semoga bermanfaat bagi saudara di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.